Perkenalkan, dia adalah Mark, pemuda berusia 16 tahun yang sedang menikmati liburan musim panasnya dengan bangun kesiangan. Namun hari itu, tidurnya diganggu oleh sang ibu yang meminta bantuan membersihkan rumah karena nanti keluarga besar mereka akan mengadakan makan malam di sana. Makan malam yang diadakan di kediaman keluarga Mark itu bertujuan untuk mengumpulkan seluruh keluarga besar ibunya Mark sebelum pernikahan sang paman Vima. Pria berumur 55 tahun itu rencananya akan menikahi seorang janda beranak satu yang berasal dari Rusia. Sekedar informasi, keluarga besar Mark ini merupakan imigran atau perantau dari negara Rusia yang menetap di Kanada. Beberapa hari kemudian, keluarga besar itu sudah berada di bandara menjemput kedatangan Zina, calon istri Vima. Pada keluarga besar Mark, wanita berusia 40 tahun itu memperkenalkan putri sematawayangnya yang bernama Natasha. Adegan kemudian beralih saat keluarga Mark membahas tentang asal-usul Natasha dalam perjalanan pulang setelah dari bandara. Dari percakapan itu diketahui kalau Natasha berusia 14 tahun dan memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai montir di Rusia. Selang beberapa hari kemudian, pernikahan Vima dan Zina dilangsungkan dengan sederhana yang tamu undangannya didominasi oleh keluarga mempelai pria. Setelah prosesi pernikahan, mereka lalu mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah orang tua Mark yang biasanya jadi tempat nongkrong keluarga besar itu. Dengan sedikit ogah-ogahan, Mark akhirnya menuruti perintah sang ibu untuk mengajak Natasha, sepupu barunya, berkeliling rumah mereka. Setelah menunjukkan dapur, ruang makan, serta ruang tengah tempat bersantai, home tour singkat Mark disudahi dengan memperlihatkan kamarnya sendiri. Tanpa Mark sangka, dari mulut Natasha keluar sebuah pertanyaan, apakah ia pernah bermesraan dengan lawan jenis di kamar itu. Natasha lalu berseloroh, meskipun ia masih 14 tahun serta Mark juga adalah sepupunya, mereka bisa saja bermesraan karena ia sudah pernah melakukan hal itu berkali-kali dengan pria lain. Keterkejutan Mark tak berhenti sampai di sana. Sepupunya itu juga tak ragu menjelek-jelekan Zina, ibunya sendiri, dengan sebutan wanita gampangan. Suatu malam, Mark berkeluh kesah pada sang ibu tentang ketidakbetahannya bekerja sambilan sebagai call center. Mendengar anaknya itu ingin berhenti, padahal baru 1 hari bekerja, ibu Mark pun sewot dan akhirnya terbesit sebuah ide untuk memberdayakan Mark. Wanita berambut sebahu itu memerintahkan Mark untuk menemani Natasha daripada tak melakukan kegiatan apapun di rumah. Keesokan harinya, karena tak suka bekerja, Mark akhirnya lebih memilih untuk menemani Natasha. Belum 5 menit berada di dalam apartemen sang paman, Mark harus menyaksikan pertengkaran Zina dan Natasha di depan matanya. Sebelum diajak keluar oleh Natasha, Mark diwanti-wanti sang bibi untuk menjaga putrinya yang tak bisa berbahasa Inggris itu. Entah mengapa, Mark memilih rumah temannya Rufus sebagai tempat pertama yang ia kunjungi bersama Natasha. Meskipun punya ayah orang Rusia, Rufus ini tak bisa berbahasa negara itu, sehingga untuk berkomunikasi dengan Natasha, ia menggunakan jasa Mark sebagai penerjemah. Di perjalanan pulang, Mark menjelaskan kenapa Rufus hanya tinggal seorang diri. Itu semua dikarenakan orang tuanya telah bercerai dan memulai hidup baru dengan pasangannya masing-masing. Hari-hari selanjutnya, Mark tetap menjalankan tugas sebagai tour guide Natasha, entah keliling kota dengan mengayuh sepeda ataupun hanya membaca buku bersama di rumahnya. Suatu siang saat orang tua Mark sedang tidak ada di rumah, Natasha tiba-tiba memperlihatkan fotonya tanpa busana dari sebuah situs pada sepupunya Mark.
Yang lebih edannya lagi, pemuda itu sama sekali tak menolak saat Natasha mengajaknya bermesraan di dalam kamar. Setelah melakukan perbuatan tidak senonoh itu, Natasha menjelaskan pada Mark asal mula foto dirinya bisa tersebar di internet. Beberapa tahun yang lalu, Natasha menerima tawaran sebagai model foto dan video khusus dewasa dari sekumpulan pria hidung belang. Meskipun hanya dibayar $10 per sesi, pekerjaan itu dijalankan Natasha tanpa adanya unsur paksaan. Mendengar pengakuan itu, bukannya menjaga jarak, Mark malah makin akrab dengan sepupu barunya itu. Kegiatan Mark dan Natasha kini bukan hanya mengeksplorasi kota Toronto, Kanada, tapi juga mengeksplorasi kemampuan mereka di atas ranjang. Sebuah kabar gembira pun disampaikan oleh ibunda Mark yang menawari Natasha untuk menginap di rumahnya. Kebetulan paman Mark dan ibu Natasha sedang berbulan madu sehingga anak gadisnya itu dititipkan sementara pada keluarga Mark. Di tengah malam, Mark dibangunkan oleh Natasha yang mengeluh kalau dirinya tak terbiasa tidur di tempat baru. Mereka berdua kemudian berbincang di teras rumah dan terungkaplah sebuah fakta mengejutkan dari mulut Natasha. Gadis belia itu berujar kalau Zina, ibunya, menikahi paman Mark hanya demi materi belaka. Tanpa sepengetahuan pria paruhbaya itu, setiap hari Zina bertelepon mesra dengan ayah Natasha di Moskow, Rusia. Sebuah drama pun terjadi saat Natasha menolak diajak pulang oleh ibu dan ayah sambungnya yang baru pulang dari berbulan madu. Keinginan sang anak untuk tetap tinggal di rumah keluarga Mark ditolak Zina dengan pernyataan kalau ia sudah mengetahui Natasha ada main dengan sepupunya sendiri. Konflik yang kemudian juga melibatkan fisik ibu dan anak itu akhirnya dilerai dengan usiran ibunda Mark kepada Natasha. Karena beberapa hari tak mendapat kabar dari Natasha, Mark pun memutuskan untuk nekat mendatangi tempat tinggal sepupunya itu. Namun kehadirannya mendapat sambutan dingin sekaligus peringatan dari ibunda Natasha agar mereka sebaiknya jangan bertemu lagi. Malam harinya ketika Mark mulai mencoba untuk tidur, ia dikejutkan dengan chat dari Natasha yang memberitahu kalau ia sedang berada di depan rumah Mark. Maksud kedatangan Natasha ke sana adalah untuk mengajak Mark kabur dengan bantuan seorang kenalannya di kota itu. Gadis itu berkata kalau paman Mark telah mengetahui akal bulus dari ibunya dan dua orang itu kemudian memutuskan untuk berpisah. Karena tak cukup akrab dengan ibunya sendiri, apalagi dengan paman Mark, Natasha lebih memilih pergi seorang diri dibanding ikut salah satu dari mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mark kemudian membuka pintu rumah dan mempersilahkan Natasha untuk masuk ke dalam. Karena sudah terlalu malam, Mark ingin Natasha bermalam dulu di kamarnya sembari menanti datangnya Fajar. Di pagi buta sebelum melepas kepergian sang sepupu, Mark memberikan sejumlah uang kepada Natasha sebagai pegangan. Agak siangan dikit, Mark mendapati perkataan Natasha kemarin malam memang benar terjadi, di mana paman Mark dan Zina memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka yang baru seumur jagung. Berbeda dengan Mark yang telah mengetahui sebab perpisahan itu, keluarga besarnya nampak bingung dengan keputusan mendadak dari salah satu anggota keluarga mereka. Beberapa hari berselang, saat Mark berkunjung ke rumah Rufus yang sedang dibangun kolam renang, ia dikagetkan dengan keberadaan Natasha di tempat itu. Sambil menyeret temannya itu ke belakang rumah, Rufus menjelaskan pada Mark kalau Natasha tiba-tiba datang ke rumahnya dan meminta perlindungan. Meskipun sudah diberi penjelasan oleh Rufus, Mark tetap sewot lalu menuding temannya itu punya maksud tertentu pada Natasha. Dengan rasa kesal di dalam hati, Mark mengayuh sepedanya pulang ke rumah
kemudian berjalan menuju jendela kamarnya, di mana banyak tersimpan kenangan tentang gadis bernama Natasha. Dan film ini pun selesai.